Halo Sobat Kompor, bertemu lagi dengan saya Parlin. Kali ini saya bersama narasumber kita, Mas Praja Saputra, trainer dan Hai. konsultan wireless Dan fiber optik dan fiber optik dari PT Spektrum Indowibawa. Indo Wibawa, Iya. Surabaya ya. Surabaya Pak, kantor Nah, pusatnya. ya, kita lakukan interview ini Hmm. di Matraman 1. Oke. Ya, Mas Praja, terima kasih sudah Sama-sama Pak, sudah sudah diundang di sini. Terhormat ya. sekali saya Pak. Aduh, ini pas banget lagi di Jakarta ya, habis lakukan Ya, kita habis training. selesai training kemarin Pak. Hmm, Kemarin malam udah selesai sekaligus ujiannya juga. ujian juga ya. Ini Iya trainingnya ada Pak. ujiannya ya. Iya. Ya, ya. Jadi kali ini kita akan berbicara seputaran fiber optik atau FTTH gitu ya. Baik. Ya. Pertanyaan pertama, mungkin nggak pertanyaan kali ini, Kita bisa ngobrol aja explain ya dulu. Pak, kita ngobrol Iya dulu. ya, Oke. ini ngobrol aja. Explain dulu, jelaskan Mm-mm. Mas Praja ini backgroundnya Oke. sebelum di Spektrum dan jadi di Spektrum sehingga menjadi trainer dan konsultan itu bagaimana ceritanya nih? Oke, baik Pak. Sebenarnya kalau secara skill saya pengennya juga masih masih jauh lah Pak. Ada yang lebih baik lagi lah, lebih berpengalaman. Cuman memang saya lebih mungkin lebih tahu lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Ya, Saya dari mulai ke dunia telco itu sudah sejak 2006 Pak di Telkom Fleksi. 2006 di 2006 di Telkonfeksi. Telkom Fleksi Telkonfeksi, saat itu masih Fleksi masih ada ya Pak. iya. 2006 sampai sekitar Si 2011. ADSL dong ya? Apa? Fleksi itu Masih CDMA Pak. CDMA, sorry. CDMA, Kok iya. jadi CDMA. sebelum IndiHome itu apa namanya? Speedy, Speedy, ada jadi teringatnya Speedy. Speedy Fleksi itu Telkom kan Digital. wireless toh, ya. Oke, Betul, oke, iya, CDMA. iya. Nah, itu udah jauh. Kita masih ya berhubungan dengan mesin-mesin seperti gateway, SMS seperti itulah. Oh, Nah, iya. lalu cari tantangan yang lain lah Pak. Dulunya di Nah, fleksinya atau di vendor? kita dulu tuh kalau di Flexi ada kebijakan Pak bahwa yang mendevelop Flexi itu setidaknya harus ada vendor lokal. Nah, kita itu dua vendor lokal satu-satunya yang saat itu terlibat di develop Telkom Development Flexi. terbaik. Karena memang nggak bisa oleh satu dua vendor Pak, karena itu kan topologinya sangat banyak ya. Setelah itu baru di kalau masuk ke Setelah FTTH fiber optic Nah, ini kebetulan nih Pak. Jadi sempat gabung dengan Moratel, Moratel Indo. oh, Nah, dan kebetulan juga Moratel kan sebenarnya bisnisnya lebih ke B2B ya Pak. eh, Tapi di tahun saya masuk itu dia juga sudah mulai mengembangkan untuk retail. Dia bangun anak perusahaan namanya MGM, Innovate. Nah, itu cikal bakalnya FTTH untuk merek publik lah, intinya seperti itu. Nah, itu kebetulan karena saya terlibat di awal pembangunannya dari OLT dan lain-lain, maka saya lebih punya banyak experience dibanding teman-teman yang mungkin bergabung ketika jaringannya sudah dijual nih, sudah bisa dijual ke masyarakat gitu kan, sudah ada servisnya. Jadi hanya sebatas ekspansi. Nah, kalau dari perencanaan kan kita di awal terlibat. Nah, itu nanti lalu bergabung dengan spektrum, di wireless, lalu di optical lagi ya seperti itu Pak. Jadi panjang Pak. Saya udah hampir 18 tahun. 18 tahun di Iya, dunia betul. persilatan ini ya, Iya, wireless dan fiber optic. fiber Nah, optik. kenapa ke fiber optic? Apa perkembangannya kok Ini menarik kenapa? Pak, ini menarik ya. Ah, Jadi keuntungannya di kita waktu saya gabung dengan Spektrum itu, jadi karena Spektrum ini kan juga salah satu pemain kawakan ya Pak di dunia wireless ya. iya. Sehingga kami cukup punya hubungan baik dengan Kominfo atau Komdigi, sehingga kalau Kominfo itu butuh atau masukan pendapat, dia mau bikin regulasi baru, biasanya kami itu juga diundang Pak untuk ya membahas regulasi itu. Sehingga kami tahu dari kebijakan-kebijakan Kominfo itu ternyata ini Kak, besok kedepannya itu akan diarahkan ke fiber optik Pak. Hmm. Nah ini menarik, jadi bahkan sekarang ASP-ASP ya, itu sudah mulai migrasi teknologi ya dari fiber optik ke dari wireless ke fiber optik. Iya. Nah Iya. ini wah ini besar sekali Pak Udah, industrinya gitu. iya, udah dari apa? Udah berapa lama juga itu ya terjadi ya. Betul. Dan dulu kan kalau apa
istilahnya resellernya ISP itu kan warnet gitu ya. Iya. Punya beli sendiri terus dia jualan juga pakai radio biasanya. Betul. Entah itu pakai Mikrotik atau apa yang Betul. merek lain atau Ubiquiti. Sekarang udah RT RW-nya juga pakainya fiber optik ya. Fiber optik semua Pak. Memang sebagian masih ada yang kombinasi wireless, tapi itu pun juga nantinya juga akan dimigrasi ke fiber optik. Karena dari sisi regulasi arahnya ke sana Pak, didorong untuk ke sana. Nah, kalau menurut Mas Praja, besarnya industri yang berhubungan sama fiber optik ini kira-kira gimana ya? Berapa besar? Ini sangat menggiurkan ya kalau tidak tentang fiber optik ini Pak, karena penjualan kabel, penjualan untuk ONU, permintaannya itu sangat tinggi. Data terakhir yang saya dapat ya, itu untuk ONU saja, hanya untuk ONU ya Pak, atau untuk perangkat yang dipasang di rumah itu, wireless router, per bulan itu permintaannya sampai 500 ke atas Pak, 500.000 ke atas, hanya Per untuk bulan? perangkat ONU. Iya, Bukan per tahun ya? bukan Pak, per bulan. Oh, per bulan 500.000. Iya, Waduh, waduh. all brand, All brand. all brand. Jadi Ya, pokoknya semua cross brand, kurang all- lebih 580.000 500 sekian 500, per 500 bulan. per bulan. Itu hanya dari sisi ONU Pak. Sedangkan ONU dia butuh didukung oleh perangkat lain, ada kabel dan lain-lain. Nah, Per bulan ya. Nah, kalau katakanlah kalau misalnya ya per bulan ada 500.000 ONU. Katakanlah itu karena untuk mengganti kerusakan sama yang ini kira-kira berapa? 20% apa 12% atau berapa gitu biasanya yang rusak itu? ini kalau info dari teman-teman ya Pak, mungkin bisa di cross check lagi, tapi rata-rata dari setiap mereka pembelian untuk entah itu untuk RMA, entah itu untuk replacement atau untuk pemasangan baru, rata-rata dari yang mereka order dan yang keluar di bulan yang sama itu sekitar 10-12%. Pak. Oke, katakanlah 12% kita ambil yang gede ya. Berarti 60.000 itu untuk mengganti yang rusak. Masih ada 440.000 pelanggan baru dong ini ya. Potensi pelanggan baru. Potensi pelanggan baru atau pelanggan berpindah ya. Kan Pelanggan pokoknya berpindah. banyak. Betul. Atau itu memang dibutuhkan oleh ISP-ISP kecil yang sudah mulai banyak nih Pak berjamur. Oh, Gitu. atau tapi kan dia beli itu setelah ada pelanggannya atau sebelum biasanya stok dulu gitu. Stok dulu Pak, karena harga ONU itu mengikuti Oke. mata uang ya. Jadi Iya, iya. sebaiknya kalau saat itu memang di pasaran lagi banyak stok itu kan lebih Nah, murah. orang nyetoknya berapa persen dari kemungkinan dapatnya pelanggan gitu? Misalnya, wah saya yakin 20 pelanggan udah dapat di bulan ini dia stokin 40 gitu atau gimana? Saya punya salah satu peserta training ya Pak. Peserta training itu dia sebelumnya belum pernah berkecimpung di bidang fiber optik. Lalu setelah ikut training di batch 2 batch 3 dia langsung bikin FTTH dan itu bukan FTTH kelas Ethernet, dia langsung bikin besar. Padahal dia belum punya pengalaman atau experience di situ. Saat itu dia kontak ke kami. Mas ada nggak di minggu ini saya butuh 5.000. Waduh. Ya kita sok Pak, 5.000 baik. Ini beneran nih. Nah ini kan itu hanya untuk satu wilayah Pak. Mas ini kalau 5.000 ini support dengan OLT kita akan continue per bulan terus kita 2.000 sampai 3.000 G. Nah ini kan itu dari satu ISP Pak. Itu kalau biasanya dia udah punya pelanggan, Belum punya pelanggan, tapi dia sudah dia stocking dulu gitu. dia stocking dulu dan memang kayaknya dia percaya diri Pak dengan cara dia nanti menyusun harga ke customer lalu layanannya dia kayaknya bisa. Oke lah, kalau misalnya kita bilang tadi 400.000 ya, 440.000, katakanlah orang stocking itu untuk berapa? Separohnya lah gitu ya. Oke. Masuk akal nggak? Separoh dipakai, separoh maksudnya dipersiapkan karena kan order kan nggak langsung ada kan. Iya. Separoh gitu. Kira-kira masuk akal atau Kalau menurut saya masuk akal Pak. masuk akal? Kata berarti 200.000 pelanggan baru dong ya Potensinya benar segitu. per bulan. Iya, karena si ISP yang besar ini juga kadang mereka beli itu bukan hanya untuk stoknya mereka, tapi kadang mereka juga nanti ada ISP yang sudah nggak ada, sudah stok di pasar makin menipis, mereka carinya akan ke ISP lain Pak. Seperti itu. Jadi memang industri ini sangat Gede ya. sangat gede sekali. Dan jumlah pelanggan pertama itu juga ya tinggal dihitung sama teman-teman ISP Nah. aja nanti ini 200.000 kira-kira kalau tiap bulan
kira-kira penetrasi 100% berapa lama ya? Nah, itu Pak. Tapi jangan salah Pak, karena sekarang itu banyak paket-paket atau ESP-ESP yang dia itu menjual yang sangat affordable. Kadang saya itu menjumpai satu rumah, dia berlangganan 2 sampai 3. Wah, karena udah murah ya. Karena sudah murah Pak. Iya, Dan iya, iya. beberapa di kota-kota besar, contoh di Surabaya, itu jadi tren baru. Maksudnya apa? Di Surabaya itu contohnya, rumah-rumah pinggir jalan, itu sekarang disulap Pak. Misalkan yang dia lebarnya 20 meter. Itu awalnya satu rumah. Dipecah menjadi 5 sampai 6 rumah kecil. Nah, itu juga potensi pelanggan baru Pak. Padahal sebelumnya dia ISP-ISP ini menyiapkan untuk rumah itu hanya untuk satu slot untuk pelanggan. Tapi ternyata perubahan untuk perumahan di Surabaya juga arahnya ke sana, rumah-rumah minimalis, sehingga ini ya akan naik lagi Pak kebutuhannya. Menarik. Jadi kalau 440 separohnya kira-kira katakanlah ini ya 200 ribuan gitu. 200 ribuan em, 200 ribuan ini kalau misalnya pelanggan baru kan kira-kira 200 ribuan ya. Kalau misalnya untuk fiber optiknya sendiri drop core gitu lah ya sampai Iya. ininya. Kira-kira butuh average lah ya 20 meter atau 50 meter atau berapa? Ini mungkin kita nggak bisa menjawab secara mengeneralisir ya Pak. Iya. Tapi kalau di daerah urban gitu, perkotaan, biasanya memang kita setiap rumah itu rata-rata mereka menyediakan jatah untuk panjang kabel dropboard antara 50 sampai 100. 50 kan. Tapi semakin ke daerah yang semakin pedesaan atau remote area gitu, 200 itu menjadi minimal Pak. Ya wajar. Kalau 200 kampung itu saya bisa. juga satu rumah sawah bukan sawah kayak kebun dulu baru rumah Baru lagi rumah, kan gitu betul. ya jadi bisa 200 Bisa meter ya. 200 meter Pak. Nah katakanlah kita average 50 meter gitu. Nah 50 meter ini kalau dikali sama 220 tadi itu 11 juta meter loh. 11 juta, betul Pak. Itu asumsinya pun ketika kondisi baik-baik saja. Yang sering terjadi adalah kadang dropcode itu kan kena layangan, kena angin dan lain-lain, potong dan lain itu pasti kebutuhannya akan banyak lagi. Seperti itu. Itu Betul. dinamikanya banyak Pak. Dan semakin banyak dinamikanya, potensi pasarnya semakin besar. Iya. Makanya banyak pemain juga di sini ya, apalagi RT RW juga RW-nya. tambah. Nah, kalau sekarang material sama perangkat apa sih yang paling dominan di pasaran yang diambil sama ya ISP lah ya atau Iya. RT RW net? Yang pasti Ono Pak sekarang. Jadi Ono, ya. alat atau device telco yang kalau dulu trennya itu ke access point, kalau sekarang itu sudah trennya ke Ono. Yang 500 ribuan. Betul, kalau ke bulan Ono. tadi ya. Lalu juga kabel drop core Pak. Kabel drop core ya, dari udah 11 Betul. juta meter ya. Kalau kita ada Ono, ada kabel drop core, pasti butuh yang namanya konektor Pak. Nah itu pun juga wah udah seperti kacang Pak. Kebutuhannya itu setiap hari permintaan dan lain-lain itu sangat tinggi. Termasuk apa wireless AP-nya juga nanti. Wireless AP, ya. Tapi kalau yang splicer OTDR jarang lah ya. Karena Iya, itu bukan karena ke emang pelanggan itu langsung. betul. Tapi kan itu juga akan bertumbuh sendiri tuh. Dengan bertumbuhnya jaringan yang harus di-maintain kan. benar, pasti itu jadi sebuah kebutuhan. Karena kalau dulu, setahu saya ya, pengalaman saya, kalau splicer memang alatnya masih agak mahal ya Pak. Sehingga kalau orang itu ingin troubleshooting, ingin ikut project dan lain mengerjakan seperti itu, dia sewa. Tapi kalau sekarang, kayaknya sewa itu sudah nggak apa ya, akan nggak efektif, sehingga mereka harus punya alat sendiri. Makanya sekarang sudah mulai banyak bermunculan brand-brand fiber optik splicer, dan memang laku Pak, laku. OTDR juga. OTDR pasti Pak, itu juga alat ya untuk maintenance di jaringannya. Iya. Ya karena splicer kalau seingat saya dulu harganya zaman dulu ya itu udah 250 juta sendiri satu splicer. Betul. Sekarang Iya. Ya lucunya gini Pak, kalau dulu kita SOP-nya kalau bawa splicer itu harus pakai mobil Pak. ya, Kalau sekarang kan karena splicer sudah bukan seperti barang mewah seperti dulu. Naruhnya itu ya di motor metik gitu kan kemana-mana. Nah, ini kan
sebenarnya ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi kalau kita melihat memang dengan banyaknya orang yang bisa memiliki splicer, itu kan berarti ya tingkat SDM kita sebenarnya sudah mulai berkembang, Pak. Kalau dulu harga satu splicer itu lebih besar dari Lebih mobil, mahal. sekarang lebih murah dari motor ya. Makanya Ada, dibawa Pak, ya. ada. Ya Mas, Mas Praja dari Om Praja harusnya panggilnya, sorry. Om Praja ini kalau sekarang ada hal baru nggak nih yang lagi mungkin tren Iya, di Pak. tempat spektrum atau di pas trainingan atau di industri? Ada sih, Pak. Ada. Jadi kami training itu nggak hanya berhenti di materi yang sudah ada, tapi kita juga supaya kita berinovasi juga, Pak. Cari materi-materi lain, cari perangkat-perangkat lain yang sekiranya itu kalau dibawa ke Indonesia itu bisa sangat bermanfaat. Contoh nih, Pak, contoh. Dengan banyaknya ISP-ISP di Indonesia nih, ISP-ISP lokal yang sangat sangat berjamburan, sangat cepat pertumbuhannya, itu kan jadi perang harga, Pak. Jadi perang harga. Sehingga kita kepikiran, Pak, ada ketika di Komunik Asia kita ada satu konsep FTTH yang nggak umum di Indonesia. Nah, itu kita bawa tahun kemarin, Pak, di Apa itu? 2024. Hybrid namanya, teknologi hybrid atau POF. Jadi POF. Power over Fiber, Pak. Power over fiber. Betul. Memang saat ini masih belum banyak yang pakai dan belum banyak yang tahu. Tapi itu kita sosialisasikan juga. Sudah mulai. punya produknya. Kita sudah punya produknya dan sudah digunakan di beberapa company juga, Pak. Oh, di beberapa project gitu. Beberapa maksudnya. project, betul. Itu ceritanya gimana nih? Power over fiber itu maksudnya dari fibernya, powernya atau gimana nih? Jadi gini, Pak, kalau Power over Fiber itu memang saat ini sebenarnya sudah ada, Pak, Power over Fiber itu. Yang benar-benar murni fiber ya. Tapi kekuatannya dia hanya bisa memproduksi 5 watt. 5 watt. Kalau cuma 5 watt itu nggak bisa buat apa-apa, Pak. Betul. Dia untuk perangkatnya sendiri aja sudah kurang untuk Betul. mengoperasikan alatnya. Nah, yang dimaksud POF di sini itu adalah hybrid. Jadi ya tetap kabel fiber, tapi juga ada unsur tembaganya. Nah, jadi fibernya ini untuk data, tembaganya untuk powernya ini, Pak. Dia dijadikan satu kabel, Satu bungkusan, satu bungkusan ya. kabel yang sama. Jadi ada kabel powernya, ada kabel fiber optiknya gitu. Betul, seperti dropper persis, Pak. Seperti dropper yang biasanya, tapi ini kan untuk Iya. kekuatan selingnya. Ya, kalau lebih. tetap ada selingnya, tapi juga tetap ada unsur untuk material tembaganya. Keuntungannya, Pak, kalau pakai POF ini, jadi ONU itu sudah untuk powernya itu sudah bukan tanggung jawab si customer atau di rumah gitu kan, tapi dia akan disuplai dari splitter aktif di sisi ISP-nya. Itu kalau untuk di rumah ya, kadang-kadang di rumah mungkin kalau end user gitu ya, mati listrik dia masih bisa internetan gitu, mungkin aplikasinya. Tapi kalau ada yang lain juga mungkin kali ya, kalau di tempat-tempat yang tidak ada listriknya atau susah Iya, Pak. cari colokannya bisa langsung misalnya. Betul, apalagi di daerah Kalimantan, Pak. Iya. Nah, daerah Kalimantan, daerah Papua itu kan di beberapa daerah genset itu hanyalah maksimal paling 2 atau 4 jam, Pak. Itu bisa juga nanti jadi CCTV kayak di sana atau wifi-nya gitu. Iya, Cuman berapa panjang ini yang bisa dari? Sebenarnya itu bisa sangat panjang, Pak. Bisa beberapa teknologi memang dia sudah bisa sampai 4 kilo, 5 kilo bisa. Oh, bisa sampai 4 kilo, 5 kilo ya? Tapi yang kita bawa di sini itu yang masih untuk supaya yang harganya itu affordable, kita bawa yang kapasitinya bisa 1 sampai 2 kilo. Dan ini pun juga sudah seperti orang sudah wow, ternyata ada seperti ini. Sehingga kemarin kita juga sempat dapat penawaran, Pak, permintaan untuk penawaran untuk pemasangan CCTV. Kontaknya langsung ke sana. Oh iya, CCTV memang bisa dipakai di Ya, kalau di gedung-gedung kan misalnya katakanlah di apartemen, daripada harus pas distribusi juga kan harus kabel power lagi kan, itu biaya tersendiri ya. Iya, Pak. Nah, ini juga nggak usah bobokin tembok orang untuk colokan. Betul. Ya kan. Nah, jadi Iya, Pak. langsung dari sisi perangkat yang digunakan juga lebih simpel, Pak. Iya. Lebih simpel. Kita sudah ada sih, Pak, untuk proyek-proyek yang menggunakan. Kalau dari sisi harga, sebenarnya dari sisi harga dibandingkan dengan topologi konvensional ya, Pak. Ini memang untuk beberapa kasus dia bisa jauh lebih murah sekali, bahkan saya bilang sekali.
Tapi untuk beberapa kasus yang panjangnya memang lebih dari 2 kilo, 1 kilo itu memang masih mahal Pak. Apalagi perangkat-perangkat yang POF yang kita datangkan ini saat itu semua dari sisi kabel, ONU, splitter itu dikirim pakai pesawat Pak. Karena untuk ngejar project yang di Oh, yang perusahaan pas ini. ngejar project ini. Tapi Betul, nanti sehingga harganya. Tapi nantinya akan sangat affordable ketika kita sudah kedatangan berikutnya menggunakan by sea ya Pak, shipping. kapan ready-nya? Siapa tahu nanti Kita udah ready Pak sebenarnya Pak, tapi memang masih stok yang menggunakan oh gitu. pesawat. Yang harga lebih Iya. ininya kira-kira kapan itu? Biar teman-teman yang sudah nonton podcast kita Kompor nanti bisa siap-siap Di order Q1 nih. Pak. Di Di Q1. Q1. Iya. Q1 akhir maksudnya. Ini kan Kemungkinan Q1 akhir atau Q1 Q2 akhir. awal kita Q2 udah. awal. Om Praja, tadi kita bicara tentang POF itu. Ada barangnya ya? Ada Pak, ada Pak. Bisa ditunjukkan, Pak? Boleh. Om. Nah, ini Pak barangnya Pak. Ini Jadi, ini yang ONU, Pak. apanya nih? Ini ONU-nya. Jadi ONU POF yang untuk outdoor bentuknya seperti ini Pak. Oke. Dia IP rate-nya 68, jadi kena hujan, steam itu aman. Nah, ini kan inputannya fiber Pak. Nah, ini kan fiber ya, sama dengan ONU pada umumnya. Mhm. Nah, nanti dari inputan dengan kabel POF ya, nanti dia keluar Ada output fiber- sini. Ada fiber Ada optiknya, POI-nya. ada listriknya gitu. maksudnya. Betul. Jadi kabelnya kalau yang biasanya menggunakan drop core, Yang kita menggunakan kabel POF ini Pak. oh ini kabelnya. Iya. Jadi ya sudah nggak perlu power lagi untuk ONU-nya ini. Dan Oke. malah ONU-nya juga bisa menghidupkan perangkat lain. Oke. Berarti Itu Pak. ini apa istilahnya untuk connect ini alat tersendiri lagi dijual atau gimana? Ada Pak. Jadi saat ini sebenarnya kalau ONU POF atau topologi POF itu dia harus minimal ada 3 perangkat. Pertama adalah ini, dia adalah splitter aktifnya. Splitter aktif, fungsinya sama seperti splitter biasa, hanya dia bisa data dan untuk power. Nah, splitter aktif ini nanti disambungkan dengan kabel ini Pak, dengan kabel hybrid. Nah, ini sepanjang 1 kilo atau 2 kilo, lalu nanti disambungkan ke ONU ini Pak. Oh. Nah, disambungkan ke ONU sini. Nah, ONU ini kalau di rumah-rumah kan butuh power ya Pak. Nah, kalau dengan POF sudah nggak butuh. Di jarak 1 kilo kita udah nggak usah menyediakan power untuk ONU. Malah si ONU ini bisa mensupply atau menghidupkan perangkat lain. Seperti CCTV atau access point. Iya, iya. Gitu. 1 banding berapa kalau ini splitternya? Ini 1:8. 1:8 dan setiap pot di sini dia bisa keluar 30 watt. 30 watt. 30 watt. 30 watt itu udah bisa buat apa saja ya? 30 watt ini kalau access point dia bisa 2 sampai 3. 2 sampai 3 access point. Tapi kalau CCTV yang PTZ hanya 1 ya Pak. Tapi kalau CCTV-nya atau IP-nya yang biasa ya bisa 2 bisa 3. Karena rata-rata kan 7 sampai 8 watt ya untuk CCTV yang biasa. Kalau untuk bandwidth-nya? Kalau bandwidth nggak ada soal sih Pak. Kalau bandwidth kan sebenarnya dia juga gigabit ya. Ini gigabit. Tetap gigabit. Tetap gigabit. Nah ini tergantung aja nanti pipanya gigabit, nanti airnya kan ya dari Ya. si ISP-nya. Nah, alirannya. Kabelnya ini yang apa namanya? Ada slingnya juga ya? Ini ada. Sama Pak, ada slingnya juga seperti kabel drop core pada umumnya. Ya, ya. Nah dengan kabel ini sepanjang 1 kilo, nah teman-teman sudah nggak perlu nih pasang stop kontak atau power atau kabel listrik untuk menyalakan perangkat. Sudah Ya. bisa dari ONU-nya. Ya, karena dengan ini tadi kan bisa 2 perangkat. Iya, betul. Artinya bisa wirelessnya 1 atau bahkan IP apa? cam-nya ya Pak. IP cam CCTV-nya. misalnya Iya. 1 ya. Nah, kita juga ada sebenarnya ada project baru yang permintaannya itu ternyata dia minta lebih dari 2 kilo Pak, sekilo sampai 2 kilo. Nah ini kita sampaikan ke prinsipal, ternyata dari masukan kita itu mereka punya ide, kepikiran. Jadi nanti dia akan mendevelop untuk sistem ONU yang cascade. ONU cascade itu, jadi kalau sebelumnya misalkan di jarak 1 kilo dia menghidupkan ONU lalu dia menghidupkan perangkat lain, nanti dia ada 1 pot lagi yang bisa diteruskan ke ONU berikutnya sepanjang 1 sampai 2 kilo Pak. Jadi Jadi akan dia lebih hemat. amplify gitu.
Ya, amplifier dia onus. sekaligus dia onus, sekaligus dia itu juga sebagai amplinya. Repeat ini ya, Repeat, repeater ini. betul. Itu untuk solusi karena kabel POF mungkin masih mahal ya Pak dibandingkan dengan kabel Bluetooth biasa. Ya, banyak aplikasinya, nanti mungkin Iya. teman-teman akan bisa lebih kreatif lagi. Betul. Dengan adanya perangkat ini bisa menjadikan untuk aplikasi tertentu gitu ya. Betul. Ini Tidak kan hanya untuk bisa menstimulus untuk ide-ide berikutnya. ya di Seperti berikutnya. itu. Kita tunggu kabarnya kalau gitu, kalau Siap. setelah pakai ya. Iya. By the way, Om Praja ini kan sering lakukan training juga ya kan, trainer. Ya. 1 tahun ini bisa berapa kali training ini udah? Nah, ini menarik ya Pak, karena berhubungan dengan industri yang tentang fiber optik yang begitu pertumbuhannya begitu masif ya, begitu bagus. Sebenarnya kita baru mengadakan training itu di tahun kemarin Pak, di bulan Mei. Start pertama kali kita training itu di Ya. bulan Mei 2024. Sebelumnya memang kita sudah sangat berpengalaman mengadakan training Ya. untuk mensertifikasi baik itu Kominfo, company atau misalkan dari umum. Ya. Tapi di bidang wireless dan mikrotik Pak. Nah, di bidang Evo kami hanya baru mulai di 2004 di bulan Mei. Tapi antusiasnya Pak, sambutannya itu luar biasa. Karena kita start di bulan Mei awal sampai bulan September, November itu kita sampai udah nolak Pak. Itu sebulan saya bisa sampai 3 kali, 4 kali training. Apalagi training. Di Palembang, Sebulan. Medan, Tiap minggu dong. tiap minggu Pak. Itu sempat saya sampai ada beberapa training yang kita hold karena saya sudah gak kuat dan capek sekali, drop banget, sehingga beberapa kali yang itu kita Ya, hold Pak. harus replicate namanya, harus di cloning dulu ini Mas Praja, di cloning gitu. Iya. Nah, berarti harus ada training for trainer nanti. Di Edinok dong. Kemarin kan di Edinok sudah lakukan ya tahun Iya, 2024. kita Nah, kemarin juga berpartisipasi di IDIN Pak. iya. Nanti Edinok tahun berikutnya, tahun ini training for trainer aja. Jadi ini paling tidak kan yang untuk level tertentu. Iya. Karena yang ini setelah yang ini ada advance-nya lagi nggak sih trainingnya? Ada level berikutnya atau gimana? Mungkin kalau di jaringan iya, tapi kalau di fiber optik training lanjutan itu lebih ke manajemen project sebenarnya Pak. Manajemen project. Manajemen project. Karena kalau training kami itu sudah sangat paket komplit, sudah sangat komprehensif. Dari sisi materi itu sudah terstruktur sekali. Jadi bukan yang product knowledge, tapi materinya itu untuk bisa digunakan untuk universal all brand seperti itu. Om Praja bisa highlight beberapa yang sudah komplit ini apa saja? Oke Pak, jadi kita sangat sungguh-sungguh untuk mendevelop training ini ya Pak, untuk training. Jadi sebelum itu kita lakukan sendiri, saya sendiri juga sudah, ya saya punya pengalaman di situ, tapi saya cobalah update supaya ada hal baru atau bagaimana. Nah itu sempat saya ikut training di beberapa I/O penyelenggara training di Indonesia. Itu hampir semua sudah saya ikuti Pak. Dari situ ternyata saya bikin ringkasannya, training ini bagaimana. Nah ini kayak ada bentuk keresahan sebenarnya Pak, karena yang diajarkan itu kebanyakan hanya secuil, tapi dibahas sangat lama. Padahal ini nggak perlu gitu. Ini seolah-olah akan menyempitkan pengetahuan tentang fiber optik. Kok fiber optik sesimpel ini, sesederhana ini? Padahal enggak itu. Padahal seperti ini loh seharusnya. Nah, contohnya sebelum kita masuk ke FTTH, itu kita sampaikan dulu poin-poin atau materi yang fundamental tentang fiber optiknya dulu. Kita nggak usah bahas FTTH dulu, fiber optiknya dulu. Sifatnya, karakteristiknya bagaimana, parameternya seperti apa. Si kabelnya maksudnya atau apa? Hukumnya Pak, hukum di fiber optik itu bagaimana, parameter yang digunakan untuk menentukan kita milih kabel ini tuh dasarnya apa. Perhitungan ini tuh didasarkan dari istilah apa, satuan apa, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Basic sekali Pak. Setelah itu kita baru masuk ke medianya. Media fiber optik itu ada apa? Ada single mode, ada multi mode. Setelah medianya, karakteristiknya, setelah itu baru fisiknya, kabelnya. Kabel itu jenisnya apa saja? Penggunaannya untuk apa saja? Di level mana saja kita harus pakai kabel ini dan itu. Setelah fisik kabel ini kan baru kabel Pak. Kita butuh konektor untuk kabel. Nah, konektor itu juga banyak pilihan. Kapan kita pakai konektor jenis A, B, C, dan D, alasannya apa, keuntungannya seperti apa.
mendeteksi konektor itu di pasaran bener enggak, atau hanya gimmick warnanya saja yang sama tapi sebenarnya konstruksinya beda, gitu Pak. Lalu juga dari sisi perangkat aktifnya, OLT, ONU, banyak Pak. Sampai baru kita masuk ke cara tahapan untuk mendesain. Tahapan desain itu seperti apa sih? Tahapannya dulu. Setelah tahapannya dilalui, tips-tipsnya apa yang perlu dititik beratkan dalam proses tahapan itu, lalu teknis tahapannya. Teknis tahapan, baru nanti kita sajikan beberapa alternatif topologi. Ada topologi mainstream, topologi kreatif, topologi inovatif. Topologi mainstream itu bagaimana sih topologi yang diterapkan oleh ISP-ISP yang besar seperti IndiHome, MyRepublik, lalu juga topologi alternatif yang banyak dipakai oleh Ethernet. Tapi sebelum itu semua, kita juga membekali mereka dengan teknologi sebelum FTTH. Apa? Misalkan metronya seperti apa bentuknya, teknologinya seperti apa, gimana cara kita milih metro, kalau kita ingin bangun metro seperti apa, itu kita jelasin Pak, topologinya, labnya, segala macam. Jadi paket komplit sekali sebenarnya. Gimana cara mengontrol tim di lapangan yang asal connect, asal nyambung, cara ngontrolnya bagaimana dengan alat, itu semua kita ajari. Jadi sebenarnya training kami ini sangat komplit Pak, sangat komplit, sangat komprehensif. Pasca training kami juga memaintain tetap berhubungan dengan teman-teman itu dengan satu grup. Di situ kita punya wadah untuk sharing dan lain-lain. Iya, iya. Tapi kalau terlalu paket komplit, apakah karena waktunya panjang atau nanti kalau waktunya nggak panjang juga nggak in-depth, nggak mendalam juga, nanti hanya sekulit-kulitnya atau gimana ya? Jadi gini Pak, kita menyadari ada potensi seperti itu. Tapi yang satu hal yang kita ingin sampaikan, misinya kan di awal seperti itu Pak, supaya teman-teman itu juga tahu loh, minimal memang kita itu tidak menjamin seseorang ketika ikut training dalam 1-2 hari bisa langsung expert, enggak. Tapi minimal dia sudah punya insight, punya wawasan di mana mulai dari mana untuk memulai dia untuk mendipkan materi yang dia butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan yang ingin gabung dengan training, ingin ikuti training kami itu banyak Pak, tapi kami batasi karena kami ingin lebih dari sisi kualitasnya. Kami hanya membatasi di 16 maksimal untuk peserta training. Tujuannya apa Pak? Sesi ini ya, Benar, sesi. supaya lebih Hands-on lebih hands-on-nya lebih intens dengan lebih masing-masing. intens, diskusinya lebih intens juga. Bukan yang kita nyari masa sebanyak-banyaknya ikut training, enggak, seperti itu. Wah, bisa nanti bareng-bareng kita ya lakukan trainingnya Boleh, siap, di lokasi tertentu lah, nanti kita bisa ya, selain dengan Ya, ID Note nanti ini. boleh Pak. Kak, nah berarti kalau setelah yang lihat training-training lain, yang paling kelihatan bedanya dengan di training lain itu apa nih trainingnya Spektrum? Jadi kalau saya membahasakannya seperti ini Pak. Ada yang dia memang secara materi bagus, tapi yang menyampaikan materi itu bukan pelakunya. Jadi dia hanya menyampaikan materi dari orang yang berpengalaman membuat materi yang menyajikan orang lain, sehingga feel-nya case study di lapangan, experience nggak dapat. Itu yang pertama. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia itu sebenarnya ingin jualan produk, jualan alat, sehingga dia hanya dari teknologi fiber optik, dia hanya mengambil beberapa saja, difokuskan supaya apa? Supaya nanti arahnya ke produknya dia. Nah, kalau kami enggak Pak, kami memang ada beberapa sponsor, tapi semua yang kami ajarkan, semua kami materi yang kita hands-on dan lain-lain, itu semua bisa dipakai di all brand. Yang paling signifikan itu sih Pak. Nah, sekarang kan harga BBM turun, persaingan makin ketat, ya kan, jadi perang harga gitu ya. Itu kan pasti ada yang dikorbankan misalnya kan. Kalau nggak dari vendornya memang harganya murah banget. Nah ini biasanya standarnya yang turun biasanya ya kan, kualitasnya barang atau apa. Kalau dikorelasikan dengan mungkin dengan persaingan harga. Nah menurut Om Raja ini yang di lapangan biasanya sama waktu di training misalnya, apa sih nanti kekurangannya yang akan dialami oleh sama seperti training kan? Kalau kamu ikut training yang kelihatannya wah tapi ternyata kurang dalam konten atau punya pendeliveran, kurang lebih gitu ya kalau kita ngomong spek gitu ya. Nah kalau dia pakai spek-spek yang tidak standar sebenarnya, nanti di lapangannya, di operasionalnya jadi seperti apa? Oke, ya ini menarik ya Pak. Jadi memang dari training itu
kami juga banyak sharing dengan peserta training ya, yang banyaknya juga business owner. Dia juga punya ISP biasanya yang ikut training. Oh gitu, bukan Iya. engineer yang ikut ya? Mayoritas business owner-nya Pak yang ikut. Oh, Dia owner juga punya RT RW-net terus owner iya, ISP juga. Pak. Oh gitu. Owner ISP juga, lalu dia juga punya, ada yang punya data center, ada yang punya itu. Iya. Ya. Nah, ini agak dilema ya Pak. Jadi kalau mengenai standar untuk fiber optik Indonesia ya, karena persaingannya udah segini ketatnya, dan jumlah ISP juga sudah sangat banyak. Terakhir saya kalau nggak salah di asosiasi tertentu ya Pak, itu sudah 1000-an. Itu yang daftar ya Pak, yang belum terdaftar itu udah masih banyak sekali. Sehingga ini tuh menyebabkan perang harga yang nanti impact-nya ke standar pemakaian perangkatnya. Ya kalau di ya ABJI lah ya, itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Itu udah 1.200-an lebih, mungkin bisa 1.200-an. 1.300 saat ini. Tapi kan RT RW-nya kabarnya itu Iya. 30 ribuan. Iya, Nah, sebenarnya pelaku penjual internet itu ya 30.000 tambah 1.000-an ini kan. Iya. 31.000 penjual sebenarnya internet. Iya betul. Makanya bisa 500.000 Benar. ono per bulan. Seperti itu Pak. Istilahnya 30.000 tadi masing-masing belanja berapa tuh? Masing-masing belanja dua, berapa? 20 ya? 20. Kurang lebih lah ya, 10, 20, Let's just 15 lah, 15 iya. ya. Nah ini Pak, ini juga ada kekhawatiran sebenarnya. Jadi dengan permintaan yang sangat banyak, ini beberapa teman-teman juga kurang memperhatikan standar. Misalkan dia memakai ONU yang bekas seperti itu ya. Memang dari sisi harga itu sangat membantu ya untuk awal-awal. Tapi sebenarnya itu maintenance-nya juga repot Pak, karena pasti sering bermasalah. Yang kedua, ONU yang bekas ini kan sebenarnya juga akan merusak industri di dalam negeri Pak, karena dia harganya tanpa postel, tanpa sertifikasi, bisa jadi juga tanpa pajak seperti itu. Dan memang itu akan membantu ISP-ISP yang baru memulai atau ISP yang di daerah. Tapi di satu sisi itu akan berimpact ke industri lokal yang juga berkecimpung di bidang manufaktur ONU di Indonesia. Nah ini juga mulai di inilah Pak. Mungkin dari sisi regulasi dari pemerintah ya. Ini sudah dirilis, kalau dari pemerintahnya sudah ada himbauan untuk menggunakan perangkat yang TKDN. sudah tersertifikasi Pak, minimal postel. Kalau TKDN mungkin masih belum ya Pak untuk ONU ya. Tapi untuk beberapa perangkat access point sudah. Tapi mungkin arahnya nanti akan ke TKDN. Itu supaya industri dalam negeri Iya, juga. Tapi juga. kalau dengan kepuasan pelanggan ada kedengaran, ada keluhan dari Ada, Pak. teman-teman jadi karena Iya. menggunakan barang yang non standar tadi sering usaha pelanggannya jadi Ya, berbeda. kalau dari sisi penyelenggaranya ISP-nya itu pasti akan sering banyak masalah di ONU-nya. Contoh misalkan kalau dia setelah reboot itu kan beberapa ONU dia susah untuk setelah booting itu susah untuk dia berfungsi normal kembali. Lalu ada beberapa ONU ketika dia sudah, jadi ONU kan punya RX sensitivity ya Pak. Dia juga punya TX yang ke arah OLT. Kadang kalau TX-nya ini sudah sangat tinggi, jadi ONU itu nggak boleh TX-nya tinggi. Tapi ketika TX-nya tinggi, karena dia sudah sensor dan lain-lain komponennya sudah aus, dia akan impact ke OLT-nya sebenarnya Pak. Ya, temannya RX-nya tadi. Betul, karena temennya overload. TX-nya yang si perangkat servernya itu juga akan berimbas. Otomatis apa? Pasti layanan yang di rumah pelanggan akan terganggu. Nah, mungkin 1-2 kali itu kita bisa ngeles ke customer gitu ya. Tapi lama-lama kan customer juga akan bosan juga. Ini kok sering suka gangguan, atau misalkan dengan ONU yang bekas itu wifi-nya jangkauannya nggak bisa jauh, susah connect ke handphone. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi peluang buat ISP-ISP lain yang dia pakai perangkat yang bukan bekas. Nah kita bisa jual selling point-nya di sisi after sales-nya ke pelanggan Pak, dari sisi kualitas layanannya itu juga bisa sebenarnya. Ya ini yang bisa jawab teman-teman pemirsa Iya. kompor ya, sama juga yang jadi pelaku internet atau RT RW-net.
benar nggak sih kalau standarnya tidak sesuai itu banyak pelanggannya yang akan putus dan sering masalah dan sering jadi ke customer apa untuk menyelesaikan masalah ya. Karena itu Iya, ujung-ujungnya cost juga sebenarnya kan. betul. Tapi memang Atau untuk di enggak? beberapa kota ya Pak, beberapa kota yang pilihan pilihan untuk ISP, dia berlangganan ISP lain, internet lain itu banyak. Mungkin ini agak agak bisa menolong case-case seperti itu. Tapi kalau untuk di daerah yang memang tidak banyak ISP, tidak banyak pemain di sana, masyarakat juga nggak ada pilihan akhirnya Pak. Ya, ya. Nah, tapi kan bukan itu yang kita jual ke pelanggan. Ya, Nanti kalau enggak juga akan ada yang datang sih. betul. Walaupun kita ini memang pemaaf dan pelupa gitu kan. Kita Betul. suka maaf-maafin udah lupa sama masalahnya yang dulu gitu Iya. kan. Tapi kalau ada dua, pasti jadi pindah ya kan. Apalagi iya. katanya ada yang apa nawar-nawarin sembako katanya ya. Iya, Pak. Ini Gimana tuh ceritanya? Nah, ini Belanja lucu gimana juga sih ceritanya? Pak. Jadi ya karena peserta training itu kebanyakan juga ISP ya, business owner ataupun dia juga punya posisi penting di situ. Ya memang ada beberapa mahasiswa dan umum, tapi memang rata-rata mereka sudah punya jaringan. Hmm. Mereka juga sharing Pak ke kami bahwa gimana Pak ya kalau supaya saya itu punya cara supaya misalkan nih kalau dengan ONU saya itu kita bisa menambah kabin biasanya gini Pak. Jadi kalau ONU itu ada batasannya biasanya. Ada beberapa ISP yang menerapkan ONU itu hanya bisa di-connect oleh 5 perangkat. Iya. Ada yang 2 perangkat. Nah, mereka tuh punya ide ada nggak fitur-fitur yang bisa kita tambahkan di ONU supaya saya itu bisa lebih unggul dari yang lain. Nah, itu kadang saya memang kondisinya seperti apa di lapangan. Ya gimana Pak? Ini di tempat saya itu kompetitor itu kalau nawarin ke customer itu menggunakan minyak. Jadi kalau Maksudnya gimana? pelanggan, jadi gini Pak, dia customer saya nih Pak, Eh, lalu didatangi nih sama ISP lain atau sama pemain lain, lalu dia bilang, Bu kalau pakai kami, ISP kami nanti lebih murah loh, jadi 10.000, tapi kami bisa kasih minyak sama beras ke Ibu. Wah itu langsung Pak. tiap bulan atau apa ini? Ada yang dia sekali pemasangan, tapi ada yang kalau dia mau kontrak misalnya minimal 6 bulan, dia akan dikasih Pak setiap 6 bulan itu. Setiap Selama 6 bulan? Setiap Waduh. bulan selama 6 bulan itu akan dikasih. Itu Saya- ada yang seperti itu Pak. Kalau banyak yang gitu saya nggak mau jualan internet ya, saya mau jualan minyaknya aja kepada teman-teman RT/RW-nya. Nah, itu loh. Minyak terus apa lagi? Beras juga. yang lucu gini Pak, ada yang beras, ada yang minyak, ada yang kayak gini. Bu, harganya kita sama loh. Tapi yang sebelah itu minyaknya kantong plastik. Kalau kita minyaknya brand ini loh. Nah, Ini bukan bersaing internet lagi, bersaing minyak. nah ya itu Pak. Aduh. Jadi karena saking ketatnya persaingan ya, Saingan harga Pak. bukannya kualitas yang di ini kan, Iya. karena kualitas sama semua, sama-sama nggak standar kali ya, atau gimana nih? Nanti jatuhnya gini Pak, ketika yang seperti itu biasanya dia ngejar dari sisi untuk produksinya. Apa yang dikejar? Harga ONU yang paling murah biasanya. Harga ONU yang misalkan ada refurbish atau ada ONU bekas yang harganya 80.000, tapi kalau dia 50.000, ya dia ambil yang 50.000. Sehingga apa? Dia bisa tetap compete dengan ISP lain atau lebih unggul nanti menawarkan harganya lebih rendah. Tapi yang 50.000 ini biasanya Pak, ya nggak sampai 3-6 bulan dia udah bermasalah, internetnya lemot, nggak bisa dipakai dan lain-lain. Akhirnya jatuhnya dia akan pindah lagi ke 3-6 bulan ya, perkiraan Om Praja 3-6 bulan ya. Jadi kalau ada misalnya nih RT/RW-nya 2 nih, yang dia tahu yang sana sebelah ini order yang ONU yang yang lebih murah. murah-murah, udah siap-siap aja dia ngambil 3-6 bulan lagi pelanggannya Iya, gitu ya. pasti nanti ada keluhan di situ. Beberapa case teman-teman seperti itu sih Pak. Iya, iya. Sambil nawarin minyak. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kita udah mau di akhir ini ya, di akhir interviewnya. Ada pesan Om Praja kepada teman-teman ya, ini kebanyakan RT/RW-net sama ISP yang UMKM lah ya. Kalau yang gede-gede kan larinya ke brand-brand besar juga itu. Betul. Ininya apa namanya produknya ya, perangkatnya dan Iya. SI-nya. Kalau saya sih sebenarnya lebih
lebih ke dari sisi kepuasan pelanggan ya Pak. Dari sisi service ke customer itu juga harus ditingkatkan karena dengan service yang memuaskan, internet yang juga nggak sering putus, down dan macam-macam itu kan internet kan sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok Pak. Nah, model anak sekolah dan lain juga butuh internet. Tapi kalau internetnya juga bermasalah, pasti ya itu akan berimpact Pak. Yang kedua adalah, ayolah mulai pakai ONU yang sudah sertifikasi Postel. Yang brandnya ada apa yang dipegang sama seperti itu? Sebenarnya kami ada beberapa brand Pak, cuman yang kita lagi deep banget itu dalam arti ketika mereka pengembangan untuk cloudnya mereka yang minggu kemarin sudah di launching di Singapura, itu kami juga terlibat untuk developernya dari sisi kita testing bareng Pak, jadi kita intens komunikasi sampai kita sudah sampai visit ke sana juga untuk project untuk cloud yang lain sebenarnya. Saya nggak bisa buka di sini ya Pak, cuman kita ada visual Pak, jadi kami ini bukan termasuk, tapi kami ini satu-satunya distributor visual yang mendistribusikan visual yang bersama dengan visual secara official yang pertama di Indonesia sebenarnya Pak. Dan satu-satunya distributor yang punya tim teknikal dan tim R&D. Jadi kalau yang lain misalkan beli ya sudah beli produknya, tapi kalau kami sudah paket komplit Pak, Anda bisa diskusi lebih deep lagi. Dan kami juga punya tim tim yang bisa membantu lah Pak untuk diskusi mengenai permasalahan di Udah TKDN itu ya? menuju ke sana. Tapi yang pasti produk kita udah Postel Pak. Udah Postel. Udah Postel. Kalau dibandingkan produk yang apa di range brand di bawah tier operator gitu ya, Iya. ini visual gimana? Sebenarnya gini Pak, gak ada isu tier operator atau enggak kan, karena dulu pemainnya itu sedikit Pak, sehingga operator itu pilihannya mungkin hanya boleh sebut brand Pak, di ZTE, Huawei seperti itu ya, Nokia dan lain. Tapi kan sekarang sudah berbeda Pak, kita sudah banyak opsi dan sudah banyak level-level SMB yang fiturnya itu enterprise. Contoh misalkan ada cloud-nya. Kalau kita pakai ZTE misalkan, itu kan kita beli perangkat, kita juga ditawari untuk manajemennya yang berbayar. Tapi brand lain itu sudah dia punya dua opsi. Kamu kalau pingin on-premise, kita sediakan, ada. Kalau kamu pingin yang cloud, kita juga sediakan. Nah itu kan sebenarnya sudah sangat level-level service yang dulu tidak ada di level SMB, sekarang sudah ada Pak. Jadi oke lah Pak kalau sekarang. Jadi kita nggak usah fanatik dengan brand tertentu. Kita belum tahu saja Pak, belum mendalami brand itu, jadi kita nggak bisa menjudge lah. Ya, sama seperti mobil EV sekarang sih. Nah, Mereknya makin banyak sekarang ya. iya. Kayak handphone zaman dulu ya, Zaman dulu. tiba-tiba ada merek-merek tidak ini gitu ya. Betul. Tapi memang masing-masing akan menentukan ya, maksudnya seberapa seriusnya mereka untuk Iya. develop. Betul. Kadang-kadang kan yang dari yang produsen dari Cina ini kan biasanya nggak terlalu melihat itu. Yang Iya. penting jualan aja saat ini gitu. Iya, memang ada yang seperti itu masih ada Pak, tapi yang sudah tidak seperti itu, yang ke arahnya enterprise itu sudah banyak Pak yang serius. Intinya ya Huawei GT kan gede Ya. juga sebetulnya ya. Mungkin ada lagi yang lain selain tadi yang kepuasan pelanggan di satu sisi. Itu caranya gimana kan? Kepuasan pelanggan itu kan bisa macam-macam nih. Tadi soal standarisasi saya bilangnya. Iya. Selain itu apa? Knowledge-nya juga atau apa gitu yang Ini agak buka rahasia aja Pak, cuma saya nggak enak ya. Cuma memang kadang pelanggan itu tidak teredukasi Pak ketika berlangganan internet. Jadi saya menyampaikan ini juga agak takut blunder sebenarnya. Cuman itu kan jadi kadang intinya gini Pak, dari sisi penyelenggara kalau menjual paket ke pelanggan itu yang masuk akal lah gitu. Jangan yang kita menjual paket up to berapa, ternyata bottom sama topnya untuk minimal bandwidth yang diberikan customer itu jauh dari yang ditawarkan. Itu masih banyak terjadi itu Pak. sebenarnya penipuan ya?
Saya itu mungkin lebih strategi ya, Pak. misinformasi itu apa itu istilahnya? Nah, itulah Pak, itu strategi lah ya, Pak. Saya kasihan Pak, jadi pelanggan itu Atau disinformasi itu ya? Atau tidak diinformasikan? iya, selama tidak ditanya tidak diinformasikan, Pak. Sebenarnya Berarti bersedia itu, diinformasikan. tapi itu termasuk literasi sebenarnya. Iya. Kalau masyarakat juga kan makin paham apa yang namanya kuota. Misalnya dulu kan nggak tahu Iya. kuota apa yang dimaksud dengan bandwidth itu berapa sebenarnya. Betul. Jadi dia tahu ya bisa ngetes lah sendiri gitu kan banyak di website sekarang untuk tes Iya. speed test atau apa gitu kan atau Kalau speed test kan bisa dikondisikan, Pak. servernya dikemanain gitu. Iya, ya intinya kita saling saling menjaga lah Pak, dari sisi penyelenggaranya juga, lalu dari sisi customer juga jangan ditelan mentah-mentah, cari info gitu kan. Makanya bisa juga ikut training Pak di IT Knock nanti. Jadi Buat Iya. user. Betul. Kita kan kebanyakan nanti kita ada bisa atur untuk paket-paket yang lebih betul edukasi sebenarnya. Jadi ya pelanggan itu jangan yang terlalu nerimo gitu lah Pak. Nanti kan jatuhnya ya mereka yang rugi sendiri. Tapi dengan pelanggan yang dia teredukasi, otomatis itu akan memicu ISP supaya dia mengikuti standar akhirnya Pak. Nah kalau gitu bisa juga sesi berikutnya nanti dengan Om Praja ya. Sesinya bukan teman-teman penyelenggara aja sama ini ya pelaku industrinya, tapi konsumennya. Jadi terminologinya apa yang harus dicek sebelum memilih ISP gitu ISP, ya. ya boleh Pak. Begitu ya. Siap. Oke. Terima kasih Om Praja. Siap, Pak. Tadi Siap, Pak, jangan Pak sebenarnya Om. Oh. Cuman dari tadi udah Pak terus kayaknya kita edit tadi interview ulang nih. Next interviewnya aja. Oke. Ya. Kapan ada training lagi di Jakarta atau kitanya yang ke Surabaya ini ya? Oke Pak, saya siap aja kalau memang ada kesempatan dan memang diundang kita siap. Atau ada yang prakteknya ya? Aplikatifnya yang entah tips and trick boleh juga ya kita lewat nanti ditunjukin aja ya kan entah lewat Zoom atau apa nanti bisa juga kita lakukan sehingga Om Prajanya bisa lakukan ini tuh caranya tipsnya untuk handling isu atau ada fitur baru gitu boleh juga Pak, boleh nanti ya coba kan? kita Karena kan ini apa namanya followernya di traininganmu kan udah banyak tuh. Nah, itu kan amin. ini ada baru nih tips baru nih gitu kan. Silakan dilihat. Nah, atau tadi visual misalnya ada fitur baru nih caranya untuk unlock gimana atau dan buat Oke, Pak. gitu ya. Om Praja terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Ya. Demikian teman-teman Kompor interview saya dengan Om Praja. Ya. Sampai jumpa lagi di interview berikutnya. Interview pertama nih di tahun 2025. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.